Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus. Dengan rasa syukur pada Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bangun pagi dan beribadah serta menerima berkat Tuhan pada hari Kamis 24 Oktober 2024. Karenanya Bapak Ibu, mari kita lipatkan tangan kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Demikian bunyinya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dalam bahasa Batak, ia tonaku dihamuondo. Ikon saluhut halak na masuk tu gom-goman ni harajoku, mabiar jala mamonodit-nodit maradopon debatani si Daniel. Ai ibana do debata na mangului jalana toktong rodi saleleng-leleng na. Harajon na pedang tagamon pesan, jala pamareton na hot do rodi saleleng-leleng na. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Daniel adalah seorang pemuda yang selalu takut akan Tuhan dan berkomunikasi dengan tekun kepada Tuhan di dalam doanya. Walau menghadapi tekanan dari berbagai masalah oleh dari bangsanya dan dibawa ke pembuangan oleh Raja Nebukadnezar ke Babel, Daniel bersama teman-temannya yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tidak gentar dan tetap menjaga dirinya agar tidak meleburkan dirinya kepada kepercayaan orang-orang Babel. Buah dari takut akan Tuhan dapat dibuktikan oleh Daniel di setiap menjalankan tugasnya. Selalu dengan kecemerlangan, kerajinan, kejujuran, bersih, terbuka, dan berani mengatakan hal yang tidak benar karena bertentangan dengan ajaran Tuhan. Sikap tersebutlah yang membedakan dan keunikan Daniel dan kawan-kawannya dari bangsanya sehingga dia dibenci oleh sesamanya. Bangsanya lebih mengutamakan kenyamanan dan lebih takut kepada raja dan berhala atau dewa-dewa daripada Tuhan yang memberi kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita belajar dari firman Tuhan hari ini yang membuktikan kesetiaan Daniel pada Tuhan membuahkan hasil, yaitu kebenaran yang tidak dikalahkan kejahatan. Pernyataan Raja Darius karena kesetiaan Daniel, walaupun dalam goa singa ada Allahnya yang mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa sehingga tidak menerkam mereka. Mereka masih hidup dan sehat. Inilah bukti bahwa Daniel tak bersalah di hadapan Tuhan dan kepada raja sekalipun. Mengetahui hal tersebut sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel dan kawan-kawannya ditarik dari dalam gua. Dan raja memberi perintah untuk menangkap dan melemparkan mereka yang telah menuduh Daniel ke dalam gua singa bersama anak-anak dan istri-istri mereka. Melihat peristiwa bahwa Daniel selamat dari gua singa beserta kawan-kawannya, maka Raja Darius mengirim surat yang berisi perintah
bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Inilah pengakuan Raja Darius terhadap Tuhannya Daniel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai pengikut Tuhan, dipercayakan kepada kita, dan percayalah dan jangan gentar ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan oleh dunia ini. Mungkin tidak bisa hamba sebutkan satu persatu, tapi saya yakin jauh di lubuk hati Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Yakinlah bahwa Allah ada, Tuhan ada tempat perlindungan kita. Di saat kita tak mampu atau tak sanggup menemukan jalan keluar, mari datanglah pada Tuhan dan mintalah perlindungannya darinya, dan yakinlah mukjizat Tuhan itu nyata. Berserulah dan panggillah nama Tuhan. Yakinlah, percayalah, Tuhan pasti mendengar. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di dalam surga, yang bertahta di kemuliaan di tempat yang maha tinggi, segala puji dan hormat kami untuk kemuliaan-Mu yang senantiasa menyertai dan menjaga kami hingga pada hari ini. Tuhan, di dalam doa kami memohon, mampukan kami untuk menjagai iman kami ketika menghadapi suka maupun duka, ataupun ketika kami terbeban berat, supaya kami tetap setia padamu dan tidak meleburkan iman kami, diri kami kepada dunia ini. Berkatilah jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan pada hari ini, yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, yang terbeban berat karena berbagai-bagai pergumulan. Kuatkan mereka ya Tuhan, sehingga beban ini bisa dipikul dan menghasilkan sukacita yang dari Tuhan. Jagailah jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, yang sudah pensiun. Kiranya Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka, mencukupkan dan memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa memohon kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih, berserulah kepada Tuhan. Niscaya mukjizat itu nyata. Amin. Shalom Horas.